warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan hasil bedah artikel. Di sini kami menggunakan judul artikel Analisis G-Square Zona Wilayah Marketing terhadap Penjualan Produk Ekonomi Kreatif. Adapun dosen pengampu pada mata kuliah ini yaitu Ibu Isa Fiska SPD MSI. Sebelumnya, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Nama saya Naila Amanda Putri, dan teman sebelah kiri saya Nur Fadila, dan teman sebelah kanan saya Isma Balkis. Baik, di sini yang pertama itu ada pendahuluan, di mana dalam pendahuluan itu ada latar belakang. Latar belakang dari artikel ini. Penelitian ini mengkaji hubungan antara produk ekonomi kreatif berupa papan data sekolah dan zona wilayah pemasaran di Kabupaten Pringsewu dan Kabupaten Tanggamus. Di sini menggunakan uji Chi-square, peneliti ingin mengetahui apakah terdapat hubungan signifikan antara wilayah pemasaran dengan hasil penjualan produk. Adapun maksud dan tujuan pada artikel ini yang pertama menganalisis hubungan antara wilayah pemasaran dengan penjualan produk ekonomi kreatif menggunakan uji Chi-square. Yang kedua mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi variasi penjualan antar wilayah. Dan yang ketiga menentukan apakah jenis sekolah negeri atau swasta berpengaruh terhadap hasil penjualan. Lalu ada manfaat penelitian pada artikel ini. Yang pertama, bagi perusahaan sebagai dasar pengambilan keputusan pemasaran efektif yang sesuai dengan karakteristik wilayah. Lalu bagi akademik, memberi contoh penerapan uji Chi-square dalam bidang ekonomi dan pemasaran. Dan bagi masyarakat, memahami pentingnya analisis statistik dalam mendukung pengembangan produk ekonomi kreatif. Lalu ada metode penelitian, waktu dan tempat penelitian dilaksanakan di CV Samudra Karya Sejahtera, Kabupaten Pringsewu, Lampung pada tanggal 10 sampai 12 Januari 2024. Jadwal pelaksanaan penelitian ini dilakukan selama 3 hari melalui observasi data penjualan dan wawancara singkat dengan pihak manajerial perusahaan. Metode pengambilannya, data ini diambil secara acak, sederhana, atau simple random sampling, berdasarkan catatan penjualan dari 2 kabupaten dan 2 kategori sekolah negeri dan swasta. Metode analisis yang digunakan di sini yaitu uji Chi-square untuk menguji hubungan antara zona wilayah pemasaran dan jenis sekolah negeri atau swasta. Lalu di sini ada bab 2 tinjauan kepustakaan. Penelitian ini mengacu pada teori-teori yang berkaitan dengan analisis wilayah pemasaran, promosi UMKM, dan metode statistik Chi-square. Menurut Kotler dan Armstrong, pada tahun 2012, pemasaran berfokus pada bagaimana perusahaan memenuhi dan memuaskan kebutuhan pelanggan melalui strategi produk, harga, tempat, dan promosi. Uji Chi-square digunakan untuk mengetahui hubungan antara dua variabel kategorikal dan melihat signifikansi perbedaan distribusi data antar kelompok. Penelitian sebelumnya oleh Wibowo pada tahun 2017 juga menjelaskan bahwa uji Chi-square itu efektif untuk melihat hubungan non-parametrik dalam konteks bisnis dan sosial. Dalam konteks UMKM, menurut Fitriani pada tahun 2021, produk ekonomi kreatif merupakan salah satu bentuk inovasi bisnis yang membantu peningkatan pendapatan lokal dan pertumbuhan ekonomi daerah. Selanjutnya, bab 3 yaitu metode penelitian, di mana jenis penelitiannya yaitu kuantitatif, karena data pada artikel kami berupa angka. Penelitian ini dilakukan di CV Samudra Karya Sejahtera Pringsewu dan dilakukan pada tanggal 10 sampai 12 Januari 2024, di mana data penjualan papan data sekolah berdasarkan Kabupaten Pringsewu dan Tanggamus untuk sekolah negeri dan swasta dari jenjang SD sampai SMK. Adapun tujuan uji yaitu untuk menguji hubungan dan perbedaan signifikan antara dua variabel kategorikal. Nah, variabel yang diuji di sini yaitu yang pertama, hubungan antara wilayah pemasaran Pringsewu versus Tanggamus dan tingkat sekolah dari SD, SMP, SMA, SMK yang membeli. Yang kedua yaitu hubungan antara jenis sekolah, negeri versus swasta, dan tingkat sekolah dari SD, SMP, SMA, SMK yang membeli. Selanjutnya yaitu ada proses analisis, di mana proses ini dimulai dari menyusun hipotesis 0 atau H0 dan hipotesis alternatif atau H1. Yang kedua yaitu menetapkan taraf signifikansi, yaitu alfa sama dengan 0,05.
Yang ketiga yaitu menghitung statistik uji atau T-hitung dan membandingkannya dengan nilai T-tabel. Nah, yang terakhir yaitu menarik kesimpulan berdasarkan hasil perbandingan. Selanjutnya, bab 4, hasil dan kesimpulan. Nah, dapat dilihat pada tabel 1 yaitu data distribusi penjualan papan data sekolah di Kabupaten Pringsewu dan Tanggamus. Dan pada tabel 2 yaitu data distribusi penjualan papan data sekolah negeri dan swasta di Kabupaten Pringsewu dan Tanggamus. Hasilnya menunjukkan bahwa pada uji 1 untuk wilayah pemasaran versus penjualan didapatkan hasilnya bahwa nilai T-hitung yaitu 140,50 lebih besar dari nilai T-tabel yaitu 7,815. Kesimpulan statistiknya yaitu tolak H0 karena terdapat perbedaan yang signifikan dalam distribusi penjualan papan data sekolah antara Kabupaten Pringsewu dan Kabupaten Tanggamus. Yang ketiga yaitu implikasinya yang menunjukkan bahwa pola penjualan produk sangat dipengaruhi oleh faktor wilayah. Uji kedua yaitu jenis sekolah untuk negeri versus swasta versus penjualan. Hasilnya menunjukkan bahwa nilai T-hitung yaitu 1,49 lebih kecil dari nilai T-tabel yaitu 7,815 sehingga gagal tolak H0 karena tidak ada perbedaan yang signifikan dalam distribusi penjualan antara sekolah negeri dan sekolah swasta. Implikasinya yaitu menunjukkan bahwa strategi pemasaran untuk kedua jenis sekolah ini dapat disamakan. Adapun kesimpulan dan sarannya yaitu yang pertama kesimpulannya, distribusi penjualan papan data sekolah CV Samudra Karya Sejahtera berbeda secara signifikan antara Kabupaten Pringsewu dan Tanggamus. Dari segi jenis sekolah, yaitu swasta dan negeri, tidak terdapat perbedaan signifikan dalam pola penjualannya di kedua kabupaten tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa promosi dan pemasaran yang dilakukan oleh perusahaan telah merata di semua jenis sekolah. Nah, sarannya yaitu yang pertama, lakukan segmentasi pasar dan kostumisasi strategi pemasaran untuk setiap kabupaten, mengingat preferensi konsumen di Pringsewu dan Tanggamus berbeda. Yang kedua yaitu untuk jenis sekolah negeri atau swasta, perusahaan dapat menerapkan strategi pemasaran yang universal karena tidak ada perbedaan pola pembelian. Yang ketiga yaitu lakukan evaluasi berkala terhadap kinerja penjualan di setiap wilayah. Baik, selanjutnya pada bab 5 ini saya akan membahas inovasi dan pengembangan. Di mana pada artikel kami yang kami bedah itu menggunakan uji Chi-square. Nah, uji ini hanya memberikan gambaran hubungan secara keseluruhan. Nah, kami menggunakan analisis menggunakan uji Z karena uji Z ini bisa memberikan informasi yang lebih detail dan spesifik dan bisa menunjukkan adanya perbedaan untuk tiap jenjang sekolah. Nah, ini merupakan rumus uji Z di mana Z sama dengan proporsi 1 dikurang proporsi 2 per akar proporsi dikali 1 dikurang proporsi dikali 1/N1 ditambah 1/N2. Nah, ini merupakan rumus proporsi gabungan di mana proporsi sama dengan X1 tambah X2 per N1 tambah N2. Nah, ini rumus standar error FE sama dengan akar proporsi 1 dikali 1 dikurang proporsi 1 per N1 ditambah proporsi 2 dikali 1 dikurang proporsi 2 per N2. Nah, di sini ada distribusi penjualan papan data sekolah di Kabupaten Pringsewu dan Tanggamus. Untuk proporsi penjualan SD, di sini pertama kita hitung proporsi sampel menggunakan rumus proporsi sehingga diperoleh proporsi untuk Kabupaten Pringsewu yaitu 0,128 dan untuk Kabupaten Tanggamusnya itu 0,1552. Langkah kedua, kita hitung proporsi gabungan, yaitu 298 ditambah 364 dibagi 1725 ditambah 2346. Sehingga hasilnya yaitu 0,1626. Langkah ketiga, kita hitung standar errornya menggunakan rumus standar error, sehingga diperoleh hasil standar errornya yaitu 0,01710. Eh, Selanjutnya yaitu langkah 4 kita hitung statistik uji menggunakan rumus uji Z. Proporsi pertama dikurang
proporsi kedua dibagi dengan standar error, hasilnya yaitu Z-nya 1,504. Langkah 5 kita ambil keputusan uji. Nah, berdasarkan tabel Z, pada taraf signifikannya 0,05, em, menggunakan uji dua arah, nilai tabel Z-nya yaitu 1,96. Karena mutlak 1,503 lebih kecil dari 1,96, maka tidak signifikan. Kesimpulannya, tidak ada perbedaan yang signifikan dalam proporsi penjualan papan data sekolah antara Kabupaten Pringsewu dan Tanggamus. Implikasinya, preferensi konsumen terhadap papan data sekolah SD relatif sama di kabupaten, sehingga strategi pemasaran untuk kedua kabupaten dapat diseragamkan untuk jenjang SD. Untuk yang kedua adalah proporsi penjualan SMP, di mana proporsi sampelnya untuk Kabupaten Pringsewu yaitu 0,2041 dan Kabupaten Tanggamus yaitu 0,3743. Kemudian proporsi gabungannya diperoleh yaitu 0,3021. Standar errornya yaitu 0,01456. Lalu statistik ujinya diperoleh sebesar min 11,68. Nah, karena mutlak min 11,68 ini lebih besar daripada 1,96, sehingga hasilnya yaitu signifikan. Kesimpulannya ada perbedaan yang sangat signifikan dalam proporsi penjualan papan data sekolah untuk jenjang SMP di antara kedua kabupaten. Yang ketiga, selanjutnya itu implikasinya di Kabupaten Tanggamus memiliki proporsi penjualan SMP yang jauh lebih tinggi sebesar 37,43% dibanding Kabupaten Pringsewu yaitu sebesar 20,41%. Sehingga perlu strategi pemasaran yang berbeda untuk kedua kabupaten dengan fokusnya lebih besar pada SMP di Kabupaten Tanggamus. Kemudian proporsi penjualan SMA diperoleh proporsinya di Kabupaten Pringsewu yaitu 0,2916, di Kabupaten Tanggamus yaitu 0,2178 sehingga proporsi gabungannya yaitu 0,2491. Diperoleh standar errornya yaitu 0,1372. Yang keempat, statistik ujinya diperoleh nilai Z sebesar 5,378, dan karena nilai Z hitungnya lebih besar daripada Z tabel, sehingga terdapat perbedaan yang signifikan. Kesimpulannya, ada perbedaan yang signifikan dalam proporsi penjualan untuk jenjang SMA. Implikasinya di Kabupaten Pringsewu ini memiliki proporsi penjualan SMA yang lebih tinggi, yaitu sebesar 29,16% dibanding Tanggamus, yaitu sebesar 21,78%. Sehingga perlu penekanan strategi pemasaran pada SMA di Kabupaten Pringsewu. Selanjutnya proporsi penjualan SMK, di mana nilai proporsi Kabupaten Pringsewu yaitu 0,3316 dan Tanggamus yaitu 0,2528 sehingga proporsi gabungannya yaitu 0,2862 sehingga standar errornya yaitu sebesar 0,01433. Nah, yang keempat, statistik ujinya yaitu Z-nya sebesar 5,378. Sehingga karena Z hitungnya lebih besar daripada Z tabel sehingga hasilnya signifikan. Kesimpulannya, ada perbedaan yang signifikan dalam proporsi penjualan untuk jenjang SMK. Implikasinya, Pringsewu kembali menunjukkan proporsi penjualan SMK yang lebih tinggi, yaitu sebesar 33,16% dibanding dengan Kabupaten Tanggamus, yaitu sebesar 25,28%. Sehingga SMK menjadi segmen yang potensial untuk dikembangkan di Kabupaten Pringsewu. Nah, selanjutnya distribusi penjualan data papan sekolah negeri dan swasta di Kabupaten Pringsewu dan Tanggamus. Proporsi penjualan SD-nya yaitu diperoleh proporsi sampelnya untuk kabupaten di sekolah swasta yaitu 0,2351 dan sekolah negeri yaitu 0,2301.
Kemudian proporsi gabungannya yaitu 0,2308 sehingga standar errornya diperoleh yaitu 0,001812. Nah, statistik ujinya yaitu nilai Z-nya sebesar 0,0773 karena Z hitung ini lebih kecil dari Z tabel sehingga tidak signifikan. Kesimpulannya, tidak terdapat perbedaan yang signifikan dalam proporsi penjualan di antara sekolah swasta dan negeri untuk jenjang SMP. Implikasinya, strategi pemasaran untuk SD dapat diterapkan secara merata tanpa membedakan status sekolahnya. Kemudian proporsi penjualan SMP. Nah, eh, proporsi sampel pada sekolah swasta yaitu 0,2379 dan sekolah negeri yaitu 0,2311. Sehingga proporsi gabungannya diperoleh yaitu 0,2345. Nah, standar errornya yaitu 0,01820. Nah, statistik ujinya yaitu nilai Z-nya sebesar 0,3736. Nah, karena Z hitung lebih kecil dari Z tabel, maka tidak signifikan. Sehingga kesimpulannya, tidak terdapat perbedaan signifikan dalam proporsi penjualan antara sekolah swasta dan negeri untuk jenjang SMP. Nah, implikasinya yaitu preferensi dan kebutuhan papan data SMP relatif sama di kedua jenis sekolah. Nah, proporsi penjualan SMA, proporsi untuk sekolah swastanya yaitu 0,2516 dan proporsi untuk sekolah negerinya yaitu 0,2736. Nah, proporsi gabungannya yaitu 0,2625 sehingga standar errornya yaitu 0,01892. Statistik ujinya yaitu nilai Z-nya yaitu min 1,6162 karena Z hitung lebih kecil daripada Z tabel sehingga tidak signifikan. Maka kesimpulannya yaitu tidak ada perbedaan signifikan dalam proporsi penjualan antara sekolah swasta dan negeri untuk jenjang SMA. Implikasinya, meskipun secara numerik sekolah negeri sedikit lebih tinggi, perbedaan ini tidak signifikan secara statistik. Proporsi penjualan SMK yaitu untuk proporsi sekolah swasta yaitu 0,2789 dan untuk sekolah negeri yaitu 2652. Sehingga proporsi gabungannya yaitu 0,2721. Standar errornya yaitu 0,01913. Nah, statistik ujinya yaitu nilai Z-nya sebesar 0,7162 sehingga keputusan ujinya yaitu karena nilai Z hitung lebih kecil daripada Z tabel sehingga tidak signifikan. Maka kesimpulannya yaitu tidak ada perbedaan signifikan dalam proporsi penjualan antara sekolah swasta dan negeri untuk jenjang SMK. Implikasinya strategi pemasaran dapat disamakan antara untuk sekolah SMK di SMK negeri dan SMK swasta. Sehingga kesimpulannya yaitu berdasarkan analisis statistik menggunakan uji Chi-square dan uji Z terdapat terhadap data penjualan papan data sekolah dapat disimpulkan terdapat perbedaan signifikan dalam distribusi penjualan antara Kabupaten Pringsewu dan Tanggamus. Dengan pola spesifikasi, Tanggamus itu lebih unggul di penjualan pada jenjang SMP dan Pringsewu dominan pada jenjang SMK dan SMA terhadap penjualan papan data sekolah. Nah, pada penjualan SD relatif seimbang di kedua kabupaten karena tidak terdapat perbedaan signifikan dalam distribusi penjualan antara sekolah negeri dan swasta di semua jenjang pendidikan, yaitu SD, SMP, SMA, dan SMK. Baik, ini adalah poster dari hasil analisis Chi-square zona wilayah marketing terhadap penjualan produk ekonomi kreatif, perbandingan uji hipotesis Chi-square dan uji Z. Pertama ada pendahuluan, penjualan papan data sekolah di Kabupaten Pringsewu dan Tanggamus menunjukkan perbedaan jumlah yang cukup jelas. Untuk melihat apakah perbedaan ini signifikan digunakan uji Chi-square. Penelitian ini juga menambahkan uji Z, yaitu metode yang digunakan untuk melihat apakah suatu data berada dalam kisaran normal atau justru menyimpang atau outlier. Uji Z membantu menilai konsistensi pola penjualan pada tiap kategori
Kombinasi kedua uji ini memberikan gambaran yang lebih akurat mengenai perbedaan dan kewajaran data penjualan di kedua kabupaten. Adapun tujuan penelitian pada poster kami yang pertama menguji perbedaan distribusi penjualan, yang pertama antar wilayah Pringsewu dan Tanggamus, dan jenis sekolah negeri dan swasta. Lalu yang kedua menganalisis proporsi penjualan, yang pertama perjenjang sekolah SD, SMP, SMA, SMK, dan pada provinsi eh, tiap wilayah. Yang ketiga, identifikasi segmentasi pasar strategis dari wilayah dengan proporsi penjualan tertinggi dan jenis sekolah dengan permintaan yang stabil. Yang keempat, rekomendasi strategi pemasaran dengan alokasi sumber daya optimal dan targeting pasar yang tepat sasaran. Baik, saya akan menjelaskan metodologi penelitian. Nah, pada tabel pertama itu sampelnya 4.001 dan pada tabel kedua 2.109. Analisis yang kami gunakan yaitu analisis uji Chi-square pada artikel. Ini pada artikel untuk melihat hubungan kategorikal dan yang kami inovasi pengembangan kami yaitu menggunakan uji Z dua proporsi untuk melihat perbandingan proporsi penjualan. Dan ini adalah tabel perbandingan di Kabupaten Pringsewu dan Tanggamus. Nah, overall signifikannya pada Chi-square nilai T hitungnya 140,50. Ini signifikan. Pada T tabelnya yaitu 7,815. Karena T tabel lebih kecil daripada T hitung, misalnya kita tolak Hano. Dan pada uji Z, ini pada SD-nya nilai Z-nya 1,503. Ini tidak signifikan. Pada SMP Z-nya yaitu min 11,68 juga tidak juga ini signifikan. Pada SMA yaitu Z sama dengan 5,383 ini signifikan dan pada SMK Z sama dengan 5,489 dan ini juga signifikan. Sehingga konsistensinya kedua uji ini menunjukkan adanya perbedaan signifikan secara keseluruhan. Interpretasinya, distribusi penjualan tidak sama antara kabupaten di kedua kabupaten. Ini untuk uji Chi-square-nya. Dan pada uji Z-nya, SD-nya tidak berbeda signifikan, di SMP lebih tinggi di Tanggamus, SMA dan SMK lebih tinggi di Pringsewu untuk penjualan pakan sekolahnya. Dan pada uji Z ini memberikan detail yang lebih spesifik tentang adanya perbedaan di setiap jenjang, baik pada SD, SMP, SMA, dan SMK. Kesimpulannya, pada uji Chi-square ada perbedaan distribusi penjualan. Pada uji Z, perbedaannya ada perbedaan, tapi terutama pada jenjang SMP, SMA, dan SMK. Ini adalah tabel perbandingan jenis sekolah di negeri dan swasta. Nah, overall signifikan pada uji Chi-square nilai T-nya yaitu 1,49. Tidak signifikan, nilai T tabelnya yaitu 7,8115. Karena T tabel lebih besar daripada T hitung. Keputusannya kita terima H0. Untuk uji Z, ini nilai Z pada jenjang SD itu 0,0773, tidak signifikan. Pada jenjang SMP, Z-nya yaitu 0,3736. Ini juga tidak signifikan. Dan pada jenjang SMA, yaitu Z-nya min 1,162, juga tidak signifikan. Dan pada SMK itu nilai Z-nya 0,7162, juga tidak signifikan. Lalu interpretasinya di uji Chi-square tidak ada perbedaan distribusi penjualan antara sekolah negeri dan swasta. Pada uji Z juga sama, tidak ada perbedaan yang signifikan pada semua jenjang sekolah. Hasil pada kedua uji ini identik atau sama. Lalu kesimpulannya, untuk uji Chi-square, promosi dan pemasarannya telah merata. Kalau pada uji Z, strategi pemasaran tidak perlu dibedakan berdasarkan jenis sekolahnya. Lalu ini adalah tabel rekapitulasi perbandingan metode. Nah, pada uji Chi-square ini tujuannya adalah menguji hubungan antar variabel kategorikalnya secara keseluruhan. Lalu pada uji Z ini kita bisa melihat
adanya perbedaan lebih spesifik. Kita juga bisa menguji perbedaan proporsi antara dua kelompok untuk setiap kategori. Data yang diinput pada uji C-square ini yaitu tabel kontingensi frekuensi. Sedangkan pada uji Z itu yaitu proporsi dari dua sampel yang independen. Lalu outputnya nilai T atau C-square-nya overall, nilai Z-nya itu untuk uji Z yaitu nilai Z untuk jenjang setiap sekolah. Lalu kelebihan uji C-square ini bisa memberikan gambaran umum untuk gambaran umum. Lalu untuk uji Z ini bisa memberikan detail spesifik per jenjang. Nah, keterbatasannya pada uji C-square ini tidak menunjukkan di mana adanya perbedaan yang terjadi. Misalnya kalau pada uji Z itu bisa memberikan adanya perbedaan pada jenjang SD atau SMP, SMA, dan SMK. Nah, keterbatasan pada uji Z ini dia hanya bisa untuk membandingkan dua proporsi. Baik, saya akan menjelaskan grafik dari uji Z yang kami lakukan. Ini adalah uji Z1 untuk membandingkan proporsi penjualan di Kabupaten Pringsewu dan Tanggamus. Dilihat pada jenjang SD itu pada Kabupaten Pringsewu 0,1728 dan pada Kabupaten Tanggamus itu nilai Z-nya 0,1552. Pada Kabupaten Pringsewu ini proporsi penjualannya lebih tinggi daripada Tanggamus. Nah, pada jenjang SMP nilai Z di Kabupaten Pringsewu yaitu 0,2041 dan pada Kabupaten Tanggamus itu 0,3743. Lalu ini nilai Z di Kabupaten Tanggamus lebih tinggi. Lalu pada jenjang SMA itu nilai Z-nya di Kabupaten Pringsewu itu 0,2916 dan pada Kabupaten Tanggamus 0,2178. Nilai Z pada Kabupaten Pringsewu lebih tinggi. Lalu pada sekolah SMK di Kabupaten Pringsewu nilai Z-nya yaitu 0,3316 dan pada Kabupaten Tanggamus itu 0,2528. Lalu untuk proporsi penjualan pada sekolah negeri dan swasta. Ini pada jenjang SD di sekolah swasta nilai Z-nya yaitu 0,2351 dan pada sekolah negerinya itu 0,2301. Ini nilai Z pada sekolah swasta lebih tinggi tapi tidak terlalu terdapat perbedaan pada nilai Z-nya. Lalu pada Kabupaten sekolah SMP di swasta yaitu nilai Z-nya 0,2379, di sekolah negerinya yaitu 0,2311. Lalu pada jenjang SMA itu di sekolah swastanya yaitu 0,2516 dan di sekolah negerinya 0,2736. Lalu pada jenjang SMK sekolah swastanya yaitu 0,2789 dan di sekolah negerinya yaitu 0,2652. Baik, saya akan menjelaskan hasil dan kesimpulan. Nah, hasil yang pertama yaitu perbandingan antara kabupaten yang menunjukkan bahwa signifikan untuk tingkat SMP, SMA, SMK, tapi tidak signifikan untuk jenjang SD. Yang kedua yaitu perbandingan negeri versus swasta. Nah, di sini semua jenjang tidak signifikan dimulai dari SD, SMP, SMA, SMK. Yang ketiga yaitu pola distribusi penjualan. Nah, untuk Kabupaten Tanggamus dominan di SMP, sementara di Kabupaten Pringsewu merata di SMA dan SMK. Tetapi untuk jenjang SD, proporsi rendah di kedua kota. Nah, yang keempat yaitu segmentasi pasar. Prioritas tinggi untuk SMP di Tanggamus, SMA dan SMK di Pringsewu, dan prioritas menengah di SD di kedua wilayah. Nah, untuk kesimpulannya, yang pertama yaitu penjualan papan data sekolah berbeda signifikan antara Pringsewu dan Tanggamus. Yang kedua, tidak ada perbedaan penjualan antara sekolah negeri dan swasta. Yang ketiga, uji Z menunjukkan beberapa data penjualan tidak seimbang, terutama di Tanggamus. Dan yang terakhir, kedua uji saling melengkapi. C-square melihat perbedaan kategori, sedangkan uji Z menilai kewajaran datanya. Nah, berikut adalah referensi yang kami gunakan.
Sekian dari kelompok kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.